Komisi 2 dari Partai Berkarya. Kemudian di sebelahnya Bapak. Kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena ini rangkaiannya ada 2 kabupaten, mungkin penyampainya pun perwakilan dari masing-masing kabupaten. Untuk itu yang Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat kawan-kawan rekan-rekan sekalian, anggota DPRD dan Komering Ilir. Pertama kami mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kami DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan penuh senyuman dan ramah-ramahnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami hadir dengan tujuan musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Ilir bahwasanya kami melakukan kunjungan kerja terkait dengan salah satu tugas Pemda yang saat ini sedang berlangsung. Bapak Sekwan beserta staf siapa-siapa dari DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang hadir pada hari ini. Saya sendiri Abrizal sebagai dan dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya Pansus 2 saya Bapak Ustadz Husnul Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Partai PKS fraksi gabungan, tapi beliaunya Ustadz. DPRD Lampung Tengah saat ini menjadikan kabupaten rujukan bagi DPRD kabupaten kota lain. Hal ini terbukti dalam kurun waktu 1 bulan, sudah banyak agenda kunjungan kerja dari kabupaten kota lain untuk belajar dan tukar ilmu di DPRD Lampung Tengah. Beberapa waktu yang lalu, 2 kabupaten sekaligus berkunjung ke DPRD Lampung Tengah. 2 kabupaten tersebut yakni DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI dan Ogan Ilir atau OI Provinsi Sumatera Selatan. Kedatangan rombongan DPRD 2 kabupaten tersebut disambut hangat Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsir Rohli beserta jajarannya. Dalam kunjungannya ke Lampung Tengah, kedua kabupaten tersebut bertukar ilmu tentang pembentukan perda-perda dan tentang pengelolaan keuangan daerah serta terkait sistem KIR kendaraan bermotor yang sudah dilakukan secara online di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kunjungannya ke DPRD Lampung Tengah, Ketua Pansus 2 DPRD Ogan Ilir, Afrizal menyatakan tentang mekanisme KIR kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini sudah menggunakan sistem online. Untuk itu, Kabupaten Ogan Ilir akan mengadopsi tentang KIR kendaraan bermotor yang secara online tersebut. Bagaimana penerapannya dan bagaimana cara kerjanya, apakah efektif atau tidak. Jam setengah kita sudah bisa sampai di sini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya pendapat yang ingin disampaikan kepada Bapak Sekwan tentang beberapa hal juga yang mungkin dari penjelasan Sekwan yang bisa kita adopsi sehingga dapat bermanfaat juga bagi kita di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itu pembahasan raperda pada saat ini, kalaupun ada ataupun sudah dibahas oleh DPRD, mungkin akan menyampaikan 2 raperda yang dibahas oleh Pansus 1 terkait dengan Pansus 2. Kami nanti meminta pertama kalau memang ini pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah terkait dengan Permendagri 90 dan 70 terkhusus oleh PP 12/2019. Bahas terkait dengan raperda retribusi perizinan tertentu. Ini masalah izin trayek dan besaran retribusi trayek yang sedang kami bahas di raperda itu. Andai kata memang sudah dibahas dan ada pembaharuan, kami mohon kiranya nanti dapat diberikan soft kopinya atau hard kopinya. Kami meminta supaya nanti ini bisa menjadi pembelajaran ataupun menjadi sebagai pembanding dari raperda yang sedang kami bahas pada saat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan kepada hadirin yang kami hormati,
semua membahas perubahan daripada perda kami tentang retribusi rumah sakit. Di sana kami membahas untuk meningkatkan PAD itu dengan menaikkan retribusi, antaranya kita dibagi per kelas setiap rumah sakit. Kiranya kalaupun ada sudah membahas ataupun sudah menerapkan perdanya, kami mohon minta bantu agar kami dapat mencontoh. Tapi tadi masalah distribusi uji kir kendaraan menerima retribusi atau menerima jasa daripada penguji, tapi di sana cuma penguji. Jadi itu yang sekarang kita bahas. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Bapak Sekretaris Dewan telah memfasilitasi 5 kali rombongan dari Dewan Perwakilan Daerah dan Gubernur Sumatera Selatan. Karena yang cukup mencekam di Republik ini, seksi Mbak Corona ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berkumpul bersilaturahmi. Selain nanti kita diskusi tentang hak-hak keuangan, barangkali yang paling menarik di tentang PAD sangat mendesak pada saat ini tentang masalah corona ini barangkali. Mungkin kita dalam lembaga DPD kalau tidak bisa dengan jumlah yang banyak, dan kami juga masih dalam mengkaji karena kami ada jadwal paripurna tanggal 23 dan 24. Kantor layanan publik tetap kami lakukan, tapi kami mulai membatasi, sudah mulai melakukan sebenarnya virus corona ini juga sebenarnya tidak perlu ditakuti sebenarnya, tidak perlu. Karena berdasarkan beberapa juga virus ini juga tidak perlu ditakuti berlebihan dan juga tidak bisa disepelekan. Barangkali seperti itu. Barangkali sebagai ya, barangkali itu saja nanti dikembangkan teman-teman nanti. Sejak awal kegiatan juga. Jadi dengan sangat terpaksa sekali pimpinan kami 4, pimpinan kami juga mudik ke arah Sumatera Selatan juga. Pimpinan kami yang 2 ke Oki kalau nggak salah, dengan 1 ke Oku. Nah, jadi semua pergi sana. Ada yang ke Kudus, ada yang ke Blora. Jadi tinggallah 1 sebetulnya, Pak Kadek Asia Napiri. Tapi dia berangkat sore nyusul karena dia ada acara. Jadi mohon hadir itu saja. Dan pagi juga saya ingin pada Kabupaten Lampung Timur ada di Sukadana, di kota Metro yang ada di kota Metro. Kami Pak sekitar 4.789,82 km persegi. Nah, kalau wilayah batu-batu wilayah sudah ada Pulau Bawang sebelah utaranya, selatannya di pesawat. Kita 1.600.000. Jadi kami terbesar di Indo masing-masing 1 kursi. Nah, Demokrat ini bergabung dengan ini Pak, bergabung bukan gabung. Jadi 1 kursi yang ada di PAN dengan 1 kursi di Perindo itu, maka dia agak besar dalam hal kursinya. Nah, inilah partisipasi kami Pak. Sini pimpinannya dipegang oleh PDIP. Sedangkan antara pimpinan 1, wakil 1 timpangannya, tapi hanya sekitar 100 sampai 200 suara yang bisa menduduki pimpinan itu. Itu didapat pada tahun 2018 Pak. Kenapa kami dievaluasi di 2019? Silpa masih ada 1 T yang kami simpan. Ada sekian 100 sekian miliar lebih. Iya. Dana perimbangan kami... Terpisah, Ketua DPRD Oki, Abdianto menyatakan terkait pembentukan Raperda yang dilakukan DPRD Lampung Tengah. Tak hanya itu, terkait masalah kesehatan yang saat ini tengah mendunia, yakni terkait penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah meresahkan masyarakat, khususnya Indonesia,
Ketua DPRD Oki memberikan apresiasi kepada DPRD Lampung Tengah yang telah menerapkan upaya pencegahan. Menurut Abdianto, wabah ini bisa dicegah mulai dari diri sendiri. Dengan menerapkan pola hidup sehat, selalu mencuci tangan dengan sabun, serta saling menjaga jarak. Selain itu juga dengan menjaga kondisi kesehatan tubuh. Para wakil rakyat dari 2 kabupaten tersebut berharap ilmu yang didapat di Lampung Tengah dapat segera diadopsi dan dapat segera diimplementasikan di daerah masing-masing, sehingga DPRD Oki dan OI bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi dalam menjalankan topoksinya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan. Kami kemarin, jadi silakan hadir. Ya, tapi kita kondisikan. Mohon maaf kalau seandainya tidak lain, ya udah campur kayak gini sebetulnya nggak etis bagi kami, tapi kondisinya demikian Pak. Kaitan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah untuk pelayanan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekwan tadi untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk di Lampung Tengah saat ini sudah smart card. Artinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan untuk skala nasionalnya untuk di Provinsi Lampung khususnya sudah menjalankan proses smart card. Artinya smart card ini mobil dihadirkan, saya untuk menjelaskan dulu mekanisme. Jadi pemohon itu mobil dihadirkan ke Dinas Perhubungan untuk diuji kelayakannya. Jadi tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kemarin itu Januari 2020 sudah dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung. Kebetulan saat ini saya di UPTT parkir. Kalau mekanisme untuk pengujian kendaraan bermotornya, alhamdulillah di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah satu-satunya percobaan. Untuk Lampung Tengah baru Untuk tujuan Provinsi Lampung, untuk Provinsi Lampung hanya baru Lampung. Jadi ini. Nah, sedangkan untuk Pemdanya kalau masalah Bu Budi, Pemda dengan adanya startup itu. Jadi kemudian pengelolaan keuangan daerah yang tahun 2005. Kemudian dicabut dengan PP nomor 12 tahun 2019. Ya, akhir tahun yang lalu sudah menyusun Properda. Tetapi sedikit persaingan kita. Untuk itu sudah kami siapkan dari SOP-nya, dari perda, dari perbuknya. DPRD Pak Sekda dan Pak Sekwannya datang juga di sana dari Kabupaten Oki dan OI, tapi hasilnya belum ada. Tapi kami belum dibuka, cuma sosialkan saja bahwa kalau kita lihat ya di Perpres itu pasal 6 dengan pasal terakhirnya dia mengatakan bahwa kalau pasal 6 bahwa Perpres ini mulai diterapkan atau 21 anggaran 21 perencanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2 pasal itu saja sudah bertentangan. Nah, itulah sebabnya kemarin kami tanyakan. Nah, kebetulan kalau datang juga di adeksi ini dari anggota kami berangkat Pak, tidak pusing-pusing, hari ini berangkat sorenya sudah dapat, siangnya sudah dapat tempat ini, jadi tidak pusing-pusing lagi mencari tiket atau mencari apa. Jadi kami nanti membayarkan melalui non tunai ke rekening travel. Jadi kami tidak, dan saya dan pribadi dan sepakat dengan pimpinan kalau ke daerah Jawa atau kami tidak menggunakan angkutan darat, kami menggunakan angkutan udara. Karena ini agak dipersulitkan karena penemuan juga. Kecuali yang ke arah Palembang, bahkan Palembang pun di dananya, biayanya. Jadi dia berangkat beli dulu minyak di sini, yang kami klaim. Jadi kalau transport dari kantor sini ke bandara, karena pimpinan dan sekwan itu menggunakan kendaraan dinas, maka dia tidak dibayarkan transport dari kantor ke bandara, itu tidak disiapkan. Kami bayarkan uang minyak saja yang bisa kami sampaikan sementara hari ini. Silakan kalau ada yang lain kita sharing hari ini. Nah ini ada yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Beberapa
waktu kemarin sudah ada 2 tahun sebelumnya Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwasannya terhitung 1 Januari 2020 ada perubahan tentang tanda bukti lulus uji. Mungkin fokus ke situ yang perlu kami sampaikan, dan itu yang sudah berhasil disikapi dan dipersiapkan untuk pelayanan masyarakat di Lampung Tengah oleh Dinas Perhubungan, dan waktu itu bekerjasama juga dengan bapak-bapak anggota dewan untuk dari sisi pembiayaan, dari sisi perubahan perda. Kira-kira 2 tahun yang lalu diawali dengan namanya akreditasi, Pak. Akreditasi unit pelaksanaan uji berkala. Itu memerlukan dukungan anggaran untuk memperbaiki alat-alat ujinya. Kemudian oleh pimpinan dewan, oleh pimpinan daerah digelontorkan dana untuk perbaikan alat sekitar 350 juta. Alat-alat menjadi baik, menjadi berfungsi semua. Kemudian SDM ditingkatkan untuk menghadapi, di situ ada teknologi nantinya tahun 2020 itu ada teknologi pencetakannya. Kemudian sebelum tahun 2020 di situ juga diperintahkan ada namanya perubahan pungutan, Pak. Katanya dulu buku KIR itu bersifat manual seperti buku biasa berlembar-lembar, mungkin ada rekan-rekan yang punya dulu. Terhitung 1 Januari 2020 itu bukunya berbentuk seperti SIM. Kebetulan saya nggak bawa izin. Dan kalau hari ini di situ kami bekerja, ada sekitar 60 kendaraan yang hadir. 60 kendaraan hadir itu yang kami dapatkan nantinya terkumpul sekitar 6 juta sekali kerja. Sehari kerja. Kalau hari-hari yang biasa itu sekitar 50, 40 itu jadi 4 juta. Jadi sebulan PAD-nya bisa mencapai hampir 60-70 juta ya sebulan. Kemudian untuk perda pungutan, karena menyikapi ada beberapa perubahan item yang akan dipungut sebelum 2020 itu, kami disikapi dengan perubahan perda. Sebelum 2020 sudah di ACC oleh Kemendagri, ada beberapa koreksi, dinyatakan bahwa pungutan itu tidak boleh terlalu banyak jenisnya, cukup 1 jenis pungutan aja untuk retribusi jasa umum, 1 poin aja. Di sini ada contohnya, dan itu sudah kita perbaiki di ACC. Lancar-lancar semua sudah ada. Silakan, itu ada. Nah, terus saya tambahkan nanti apa ATM 400 sudah dibuka supaya memudahkan pembayaran anti serangga dalam hal ini, ya, infektan, ya, kami sudah support semua. Jadi itu kalau bapak-bapak tadi masuk tempat kami ada tes suhu, mohon maaf Pak. Ini karena SOP kami Lampung Tengah mengimbau demikian. Untuk saat ini tidak ada. Masih ada pemantauan sebanyak 174 di pantauan ODP. Iya. ODP orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan. Cuma aturannya berbeda karena kita punya perda, tapi SOP-nya hampir sama. Jadi pelaku maka kita harus mengubah perbumnya. Banyak kalau kita harus mengubah Pak, perbum perjalanan dinas, perbum anggaran DPRD, perbum tentang dengan ini. Contoh saya Pak, sama walaupun anggota dewan kami sama dengan eselon 2, tapi beda Pak. Lebih kecil Pak. Tengah terbagi dari perjalanan dinas luar daerah kurang lebih anggarannya 1 tahun 3 miliar. Kalau untuk perjalanan kunjungan kerja yang rutin kurang lebih 9 miliar. Yang lain perjalanan dinasnya nempel di kegiatan-kegiatan. Seperti dia ada perjalanan dinas di Bapeda, dia ada lagi perjalanan dinas dengan kode rekening Banang, Banmus dengan BK. Untuk perjalanan dinas Banang saya lupa berapa, tapi setahun 1 kali, Banmus 1 kali, Banang kurang lebih 1 tahunnya 5 kali perjalanan dinas. Sementara itu, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Rolim memaparkan tentang profil Kabupaten Lampung Tengah dan juga menjelaskan tentang bagaimana perda dibentuk, serta beberapa peraturan daerah yang sudah berjalan di Lampung Tengah, seperti perda tentang hiburan, perda tentang minuman keras,
dan Perda tentang penggunaan keuangan daerah yang ada di Sekretariat DPRD Lampung Tengah yang sudah berjalan. Syamsiroli mengatakan bahwa Lampung Tengah merupakan kabupaten yang cukup luas wilayahnya dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, selain itu juga beragam suku, agama, adat, dan budaya. Sehingga Lampung Tengah juga seringkali disebut Indonesia Mini. Syamsiroli menjelaskan terkait penerapan Perda tentang izin terkait kendaraan bermotor saat ini, Lampung Tengah sudah menggunakan Smart Card sehingga dilakukan secara online dan langsung terhubung dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dengan sistem online ini, pendapatan asli daerah Lampung Tengah dari sektor retribusi kir bermotor bisa lebih meningkat dan efisien. Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Oki juga menyatakan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada di Sekretariat DPRD Lampung Tengah. Pihaknya menjelaskan bahwa Lampung Tengah untuk pengelolaan keuangan sudah menerapkan sistem non-tunai. Kemudian DPRD Kabupaten OI lebih menekankan pada kegiatan rutinitas, terutama terkait administrasi keuangan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD. Ia mengatakan DPRD Lampung Tengah telah menerapkan sistem sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta dilaksanakan berdasarkan SOP. Terutama pada keuangan yang digunakan untuk perjalanan dinas. Tapi ada satu hal bahwa kami Organik adalah salah satu yang memproduksi rumah-rumah penopel dan ini kami promosikan sampai ke mancanegara. Bila Lampung Tengah membutuhkan, Organik siap untuk menyuplai. Ya, alhamdulillah untuk ketahui juga Pak Bupati kami sudah menggunakan rumah panggung, Pak, ini rumah kayu, ngambil dari Sumatera Selatan ini. Dan saya juga di sini, pojok sini, saya menggunakan rumah panggung juga, Pak, kecil-kecilan di si ujung. Ngambil juga dari tukang kayu itu sana tuh. Kayu batu. Bukan. Ke Lampung Tengah. Iya, salah satu ingin bertukar pengalaman karena kami juga sekarang lagi membahas Perda, kemudian juga tentang kesamaan dalam rangka menghadapi Perpres 33, apa langkah-langkah, karena ini juga berpengaruh untuk seluruh Indonesia. Dan juga terakhir yang paling kita hadapi sekarang yang hampir menjadi momok masyarakat Indonesia adalah tentang Corona. Bagaimana cara kita menghadapinya bersama-sama, kita melawan penyakit ini, jangan sampai kita kalah sehingga menimbulkan persepsi yang macam-macam sekarang ini. Bagaimana berseliwerannya di media, di Facebook dan segala macam, sehingga membuat masyarakat resah dengan menyerbu, membeli, memborong masker dan apa. Padahal kita penjelasan dari beberapa dokter tidak terlalu penting masker ini, kecuali bagi yang sakit dan juga bagi yang merawat orang sakit, itu yang paling penting. Ini yang hal-hal yang perlu kita sepakati bersama-sama, karena kita dalam lembaga wakil rakyat, bagaimana cara kita melawan penyakit ini, melawan virus ini, dan memberikan ketenangan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan, aktivitas sehari-hari. Dan untuk ini juga, kalau Kabupaten Komering Ilir sudah melakukan, sejak tanggal 17 melakukan pembatasan. Anak sekolah diliburkan, kemudian juga pegawai-pegawai di perkantoran juga jam kerjanya dibatasi, dan juga membatasi untuk berhubungan, kecuali bagi yang betul-betul melakukan pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Terkait masalah Perda ini, apa yang bisa kita adopsi dari Lampung Tengah? Pertama, perda-perda yang bersifat untuk kepentingan masyarakat, tata cara pembahasan, bagaimana melakukan penyampaian perda inisiatif, baik juga yang dari eksekutif. Tahapan-tahapan itu yang ingin kami samakan, ingin belajar barangkali seperti itu, ingin bertukar pengalaman. Nantinya akan kita terapkan di Betul, jadi mana yang bagus, yang belum kita adopsi di Oki itu akan kita lakukan di Organ Komering Ilir. Begitu juga sebaliknya, kami bertukar informasi. Abdianto, Ketua DPRD Organ Komering Ilir, Sumatera Selatan. apa namanya Pak? Abdianto, Fikri. Terima kasih Pak Ketua.
Ya, tujuan ke Lampung Tengah ini sesuai dengan perintah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ogan Ilir, bahwasanya kami sekarang sedang membahas terkait dari pembahasan rancangan peraturan daerah. Ada beberapa perubahan dari Raperda yang sedang kami bahas. Di antaranya tadi sudah kami sampaikan pada saat pertemuan bahwa kami membahas Raperda tentang perubahan izin trayek dan besaran retribusi trayek yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian yang kedua, kami tadi juga meminta untuk mungkin ingin mengadopsi tentang perubahan Raperda terkait dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil sharing kita nih Bang, apa yang kita dapat? Ya, dari sharing yang sudah disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah tadi, bahwasanya yang sudah kami dapatkan tadi pertama terkait dengan izin trayek dan retribusi. Ini nanti untuk lebih jelasnya kami ada beberapa hal yang ingin kami adopsi, karena Lampung Tengah ini salah satu dinas perhubungannya yang cukup luar biasa, artinya ada beberapa hal yang ingin kami adopsi dari sana. Kemudian yang kedua terkait dengan Raperda, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Lampung Tengah ini rupanya belum membahas terkait dengan perubahan itu, yaitu PP 12 2019 dan Permendagri 70 dan 90 tahun 2019, sehingga mungkin secara keseluruhan belum ada yang belum ada yang dapat kami adopsi dari sana. Ya, saya Aprizal, saya Ketua Fraksi Partai Nasdem, sekaligus saya sebagai Ketua Pansus 2 di DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Ogan Ilir. Terima kasih. Kami DPRD Lampung Tengah dalam hal ini Sekretariat DPRD menerima kunjungan kerja dari DPRD dua kabupaten, yaitu Kabupaten OI Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Okinya. Kunjungan kerja mereka apa? Ada dua materi utama yang disampaikan oleh Oki. Kunjungan sini doang ingin melihat sejauh mana penerapan Perda tentang izin trayek, dan dalam hal ini trayek dan dari sektor pendapatan APBD kita atau sektor PAD kita dari kir kendaraan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan melihat sejauh mana penerapan Perda kita juga ada Perda pengelolaan keuangan. Nah, kalau saya katakan tadi bahwa pada intinya tidak jauh berbeda, cuma ada perbedaannya. Kita sudah di Perda kita tentang mengatur tentang trayek dan kir tadi ya, izin kendaraan tadi kita sudah menggunakan smart cards gitu. Karena kita sudah connect dengan Kementerian Perhubungan, apa yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan tadi. Itu saja yang bisa sampaikan yang dari OKI. Sedangkan dari OI banyak nitik tekankan pada kegiatan-kegiatan rutinitas. Ya, dia ingin mempelajari sistem administrasi keuangan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD dalam hal ini. Ya, dalam hal pengelolaan keuangan DPRD itu bagaimana? Ya, saya katakan kita sudah menggunakan peraturan daerah dan peraturan bupati, dan kita juga sudah menggunakan SOP, yang mana SOP itu mungkin sistem pengelolaannya bagaimana, ya terutama dalam hal penggunaan anggaran perjalanan dinas. Ya. Okay. Apa nama Bapak? Ya, semua 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, bebas. Dari Lampung Tengah, Sigit Santoso, Tegar TV melaporkan.